Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan mata kuliah Sistem Pakar pertemuan ke-11. Sekarang materinya masih metode inferensi lanjutan. Nah, sekarang tentang argumen dan logika proporsional. Jadi masih berlanjut dari pertemuan ke-10 kemarin. Kita langsung saja ke materinya. Nah, argumen proporsional ini adalah argumen yang berisi proporsi sehingga dapat diekspresikan menjadi bentuk formal dalam logika proporsional. Contohnya, if there is power, the computer will work. Kemudian premis yang kedua, there is power. Konklusinya, the computer will work. Nah, bentuk ini adalah argumen proporsional yang diekspresikan dengan huruf logikanya itu, P-nya itu adalah there is power. Nih, P-nya ini there is power. Kemudian Q-nya itu the computer will work. Sehingga menjadi seperti ini. Jika P maka Q, kemudian premis yang kedua itu P, maka konklusinya itu adalah Q. Q ya. Nah, skema inferensi untuk proporsional di atas itu disebut dengan istilah direct reasoning atau modus ponens atau law of detachment atau assuming the antecedent. Nah, notasi dari modus ponens itu ditulisnya itu P maka Q, jika P maka Q, koma, kemudian P, lalu titik koma, terus nanti ini logo konklusi, dimana komanya ini koma yang di sini, itu digunakan untuk memisahkan premis, dan titik koma ini untuk memisahkan konklusi dari premis. Sehingga bentuk umumnya itu P1, P2 sampai Pn titik koma konklusi, di mana P itu adalah premis dan C itu conclusion. Nah, kesamaan logika pada modus ponens. Nih, perhatikan lagi bentuk ini. Jika P maka Q, koma, P, titik koma, lalu titik 3 ini. Nah, di dalam logika, tanda koma ini setara dengan notasi N. Ini notasi N. Dan titik koma itu setara dengan notasi panah atau den. Nih. Sehingga skema di atas itu dapat ditulis menjadi jika P maka Q dalam kurung N P maka Q. Dengan catatan, tanda kurung ini digunakan karena notasinya itu den dan memiliki hierarkinya itu lebih rendah dari notasi N. Ya. Kemudian modus ponens juga perlu divalidasi. Nah, karena apa? Karena modus ponens itu bentuk khusus dari silogisme. Maka suatu modus ponens dikatakan valid jika kedua premisnya itu bernilai benar. Maka nilai konklusinya juga benar. Nah, tabel kebenaran untuk modus ponensnya itu adalah sebagai berikut. Ini biasa ya, P, Q, yang dua di atas itu true, true, dua yang bawah false, false. Kalau Q, true, false, true, false. Kemudian jika P maka Q, nih jika true maka true, itu hasilnya true.
Jika true maka false, maka hasilnya false. Nih. Kemudian false, jika false maka true, hasilnya true. Jika false maka false, hasilnya true. Nah, lalu tadi jika P maka Q, N P. Nah, berarti dari yang sini. Nih, jika true, ya, jika ini nih, true ini kan, dari yang sini. Dan P, ambilnya ke sini. True dan true, maka hasilnya true. Kalau true itu dua-duanya harus true. Kalau ada yang false, ini ada false nih. Sini ya. Sini ada false. Ini ada true, maka false. Kemudian ini true, ini false, maka false. Kemudian ini true, ini false, maka false. Ingat, dan itu harus dua-duanya yang true. Lalu dari sini P, jika P maka Q dan P, lalu dan Q. Berarti dari yang sini nih, hasil tabel sini, dari tabel sini, maka Q. True maka Q, true maka true. Nih, dari yang sini ya, sama ke sini. True maka true, hasilnya true. Lalu false maka false, hasilnya true. Lalu false maka true, hasilnya true. Kemudian false maka false juga true. Jadi yang kalau ini ingatnya dia true maka true, benar, true. False maka true, benar, true. False maka false itu true. Kemudian false maka false itu true. Nah, maka ini true semua nih, jadinya valid. Nah, tapi ada juga argumen yang palsu. Nih, perhatikan modus ponen yang pertama nih. If there are no bugs, then program compiles. There are no bugs, conclusionnya the program compiles. Nah, bandingkan dengan yang kedua nih. If there are no bugs, then the program compiles. Their program compiles. Conclusionnya there are no bugs. Nah, beda kan bentuknya. Nah, salah satu dari kedua ini tuh palsu, dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran logika. Nah, saya mau kayak kemarin lagi ya, cepat-cepatan. 5 orang tercepat bikin tabel logika untuk dua argumen ini. Mana yang valid semua, mana yang tidak valid atau invalid. Ya, jadi kalian cepat-cepatan nih 5 orang tercepat dan benar bikin tabel logika untuk argumen modus ponen ini, dua ini ya. Cepat-cepatan 5 orang ya, biar seru. Oke, sudah jelas ya bikin tabel logika untuk dua argumen modus ponen itu. Lalu nah, aturan-aturan inferensi untuk logika yang benar, ada banyak aturannya, cukup kalian hafalin aja. Yang pertama ada hukum data skema atau modus ponendo ponens. Nih, dia P maka Q, jika P maka Q, kemudian
P, konklusinya Q. Kemudian hukum kontrapositif, jika P maka Q, konklusinya negasi Q maka negasi P. Kemudian hukum modus tollens atau modus tollendo-tollens, jika P maka Q, lalu negasi Q, kesimpulannya atau conclusionnya itu negasi P. Kemudian yang keempat, aturan rangkaian atau hukum silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka konklusinya P maka R. Nah, ini biasa kalau silogisme itu yang begini nih bentuknya, substitusi. Kemudian hukum inferensi disjunglatif atau modus tollendo ponens. Ini P atau Q, negasi P, kesimpulannya Q. Atau P atau Q, negasi Q, kesimpulannya P. Kemudian hukum negasi ganda. Negasi dari negasi P, konklusinya P. Jadi sama aja kayak min. Min ketemu min jadi plus kan? Nah, ini samanya nih. Jadi negasi dari negasi, ya berarti nggak ada gitu. Kayak jadinya P. Ini hukum negasi ganda. Kemudian hukum penyederhanaan. P dan Q, konklusinya P, lalu P atau Q, konklusinya Q. Kemudian hukum konjungsi. Konklusinya itu premisnya itu P, lalu premis kedua Q, konklusinya itu P dan Q. Konjungsi itu dan itu ya. Nih, dan ya. Kemudian hukum De Morgan yang pertama. Negasi dari P atau Q, konklusinya itu negasi P atau negasi Q. Nih. Kemudian negasi P dan ini tanda dan ya. Salah nih. Salah. Tanda dan harusnya. Kalau atau juga sama ini. Ini dan ya. Salah cetak gitu. Kemudian konklusinya negasi P dan negasi Q. Hukum De Morgan 2. Negasi dalam kurung P dan Q, konklusinya negasi P atau negasi Q. Kemudian negasi P atau Q, konklusinya negasi P dan negasi Q. Ya, jadi kalau ada negasi yang tadinya dan jadi atau. Yang tadinya atau jadi dan. Itu De Morgan 2. Kemudian kondisional dan variannya. Nah, kondisional itu jika P maka Q. Kemudian kalau yang namanya konversi itu jika Q maka P. Kemudian kalau inversi negasi P, jika negasi P maka negasi Q. Kalau kontrapositif negasi Q maka negasi P. Nah, kemudian nih ada inferensi pada argumen dengan lebih dari 2 premis. Jadi premisnya lebih dari 2 atau 3. Ya, contohnya seperti ini. Harga chip naik hanya jika nilai yen naik. Nilai yen naik hanya jika nilai dolar turun
Dan jika nilai dolar turun, maka nilai yen naik. Lalu ketika harga chip naik, nilai dolar menurun. Nah, proporsinya ini dapat ditentukan sebagai berikut. Kita ambil logonya itu CYD ya. C-nya itu harga chip naik, lalu Y-nya itu nilai yen naik. Ini nilai yen naik. Kemudian D nilai dolar turun. Kita ambil misalnya ini kan chip yen dolar ya. Lalu argumennya itu dapat ditulis dengan seperti ini. Jadi chip naik ya, terus Y turun, yennya tadi ya. Terus yang kedua, jika Y maka D, lalu dan jika D maka Y. Ya kan, tadi kalimatnya gitu. Jika yen maka dolar tadi kata-katanya. Nih, jika nilai yen naik, hanya jika nilai dolar turun, dan nilai dolar turun maka yen naik. Makanya di gini. Nih penulisannya. Kemudian C. Maka konklusinya itu D. Nah, dari yang ditulis seperti ini, dari penulisan ini, ngelingkar. Disederhanakan menjadi seperti ini. Jika C, maka Y. Nah, yang ini nih, tadi ada konjungsi ya. Nah, itu dia dapat disederhanakan menjadi Y sama dengan D. Lalu, sini masih ya C. Konklusinya D. Nah, ini disubstitusi menjadi, substitusinya kan ini. Sorry. Substitusinya jadinya yang ini. Nih ya. Ini Y sama Y sama nih. Jadi disubstitusi jadi jika C maka D. Nah, nih jadi seperti ini. Ya. Terus premis yang kedua itu C. Nah, modus ponennya itu terpenuhi atau valid karena konklusinya D nih. Ini bentuk modus ponen kan. Samanya tadi P. Jika P maka Q. Terus ini P. Kesimpulannya Q. Itu sama aja. Ya. Jadi kalau yang lebih dari 2 argumen bisa disederhanakan seperti ini caranya. Lalu ada batasan logika proporsional. Nah, logika proporsional itu tidak dapat menginferensi atau membuktikan kebenaran silogisme klasik. Seperti contohnya ini, all men are mortal. Socrates is a man. Therefore, Socrates is mortal. Nah, sebelum dirubah menjadi silogisme proporsional seperti if Socrates is a man, then Socrates is mortal. Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. Nah, ini sudah menjadi bentuk modus ponen. Ya kan? Ini P. Maka Q. Socrates is man P. Okay, therefore Socrates is mortal Q. Nah, ini udah modus ponen. Nah, ini udah latihan soal, nggak usah sih. Kita latihannya yang tadi aja ya, yang cepat-cepatan tadi, 5 orang tercepat. Oke, materinya sudah habis sampai di sini.
Kalau masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di ruang diskusi ya. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.